Banyak orang nyerobot-nyerobot duitnya orang lain, duitnya rakyat, karena dia tidak percaya bahwa rizki milik Allah. Dunia milik Allah, harta benda milik Allah, rezeki milik Allah. Jadi caranya supaya dapat rezeki lebih banyak, Anda cari rezeki atau cari Allah? Kalau Anda cari Allah, Allah yang punya rezeki, Anda akan mendapatkan beberapa kali lipat dari kalau Anda mencarinya sendiri. Hadisnya tadi kan bunyinya, barang siapa berhijrah kepada Allah dan Rasulullah, maka dia akan mendapatkan segala sesuatu yang memang milik Allah dan Rasulullah. Tapi kalau engkau berhijrahnya kepada dunia, kamu akan menjadi pengemis dan pencuri yang mungkin akan mendapatkan sesuatu, tapi toh itu tetap milik Allah dan bisa diambil kapan saja Allah mau. Jadi yang pertama harus dilakukan di setiap acara adalah mendengarkan kalimat Allah, dan tadi sudah ada tilawah. Urut-urutannya setelah mendengarkan Allah, nomor 2 kita matur kepada Allah. Setelah matur kepada Allah, baru Allah nyuruh, loh nek ngono awakmu kalau gitu kamu harus menyatakan cintamu kepada kekasihku yaitu Muhammad SAW. Maka harus ada selawatannya sedikit. Setelah itu baru ada keabsahan untuk omong-omongan di antara kita. Kan gitu urut-urutannya. Jadi jangan jadi kiai kalau tidak menomorsatukan Allah dan Rasulullah. Ulama itu tidak penting, kiai tidak penting, tokoh tidak penting, karena yang penting adalah Allah dan Rasulullah. Hati kita jangan diisi oleh tokoh-tokoh, hati kita harus diisi oleh Allah dan Rasulullah. Moralnya, upamanya saya kiai, upamanya saya ini kiai, nek aku ngomong, kalau saya bicara kepada Anda, itu saya harus menomorduakan diri saya. Karena saya hanya mengantarkan firmannya Allah kepada Anda. Jadi firmannya Allah harus lebih terkenal daripada saya. Nomor 2, saya hanya mengantarkan amanatnya Rasulullah SAW. Jadi saya tidak boleh lebih terkenal daripada Rasulullah. Saya tidak boleh bikin hadis-hadis sendiri, wong hadisnya Rasulullah sangat banyak. Jadi tidak boleh gawe aneh-aneh. Itu bukan logika saya, itu perintah Allah. La tuqaddimu baina yadayillah di surat Al-Hujurat ayat 1. Yang kedua, la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Jadi ojo ndisi Gusti Allah, njur Gusti Allah kok telegegermu. Nomor 2, jangan meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Meninggikan itu artinya bukan nadanya tok yang tinggi, tapi kamu jangan sampai lebih terkenal daripada Rasulullah. Kalau kamu menonjol-nonjolkan diri terus, kamu akan terjengkang. Kamu akan jatuh secara sangat menyakitkan. Karena malaikat-malaikat tidak terima kalau Anda lebih terkenal daripada Rasulullah. Mulanya hati-hati dadi wong gede, ojo gampang tampil-tampil. Ojo kepencrut nang awakmu dhewe, jangan dipikir kamu itu penting. Saya itu tahu bahwa saya tidak penting. Yang penting adalah saya bisa ngomong apa, saya bisa berbuat apa, bukan sayanya. Nek aku ini wis tuwek wis kari mate. Wis kari di seret-seret nek riyoyo. Kira-kira paling sayang riyoyo 10 riyoyo wis dut aku. Nek ukurannya Kanjeng Nabi 63 tahun, saya sudah 54, paling engko riyoyo dung tak coret situ, lah karek 8. Dung tak coret meneh karek 7. Lah sebentar lagi. Jadi saya tidak penting. Barang siapa yang menganggap dirinya penting, itu ancaman besar untuk tauhidnya. Karena itu yang penting nomor 1 adalah Allah dan Rasulullah. Maka sekarang ini sebelum musik sak piturute, inti hidup kita itu kan di masjid. Kalau di masjid itu ngaji. Kalau selawatan, kalau bisa jangan di dalam masjid tapi di beranda masjid. Kalau main musik, ojo ndek njero masjid, ojo ndek beranda masjid, ndek halaman masjid. Begitu metu nang dalan ke pasar, bawalah hakikat masjid ke pasar. Bawalah akhlak masjid ke pasar. Kan begitu? Karena hidup ini riwa-riwi antara masjid dengan pasar. Nah sekarang saya tanya, selama ini yang terjadi pasar dibawa masuk masjid apa masjid dibawa masuk pasar? Mestinya masjid dibawa masuk parpol, masjid dibawa masuk pemerintahan, masjid dibawa masuk pasar perusahaan. Bukan perusahaan dibawa masuk masjid. Betul enggak?
Bukan ati dagang dilebokno parpol, ati dagang dilebokno masjid, ati dagang dilebokno tempat-tempatnya. Sebaliknya, masjid harus mensucikan pasar, masjid harus mensucikan pemerintahan, masjid harus mensucikan parpol, masjid harus mensucikan segala macam yang jadi institusi manusia. Kalau perlu setiap kampanye pemilu, kalau perlu di masjid, gereja, dan tempat-tempat ibadah, itu yang terbaik. Sebab nek ngapusi kualate luwih cepet. Kan begitu ya? Jadi jangan terus bilang, lo jangan kampanye di masjid, jangan campur adukkan politik dengan agama. Itu namanya sekularisme, itu namanya ajaran sekularisme barat. Di dalam Islam, pasar itu diurus oleh masjid. Karena kita ini khalifah, apa saja diurus oleh masjid. Kan begitu? Pertanian termasuk agama? Termasuk enggak? Termasuk. Nguyuh? Termasuk. Hukumnya nguyuh apa? Aku takon jajal. Wajib, harus kencing, wajib. Nek gak nguyuh kon metenteng temen kon. Maka wajib hukumnya karena itu merupakan bagian dari sunnatullah. Buang air besar, buang air kecil, makan ketika lapar wajib. Tapi kalau sudah makan, makan lagi makruh. Wis muangan bolak-balik jek mbadok meneh haram, kan begitu. Kemanakah inti hijrah? Kemana hidup ini harus berhijrah? Ini inti pertama dari ilmu hijrah. Hadis Rasulullah menyebutkan innamal a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa wa man kana hijratuhu ilallah wa rasul fa hijratuhu ilallah wa rasul wa man kana hijratuhu ila dunya fanala ma hajaru ilai. Jadi bupati itu niatnya hijrah kepada Allah. Supaya diterima Allah hijrahnya, maka yang dibawa kepada Allah selama melakukan tugas bupati ini adalah kebaikan-kebaikan yang disukai oleh Allah. Baru kita bisa berhijrah kepada Allah. Itu namanya hijrah. Dagang, bal-balan, semua harus membawa apa-apa yang disukai Allah. Kalau kita nggak disukai Allah perilakunya, kita tidak mungkin bisa berhijrah kepada Allah. Dodol bakso itu hijrah kepada Allah. Dan semua urip ini isinya hijrah, nggak ada yang tidak. Ngerti hijrah itu apa? Hijrah itu pindah atau memindahkan. Dodol soto, sotone pindah dari sing dodol nang sing tuku. Duwike sing tuku pindah dari yang beli kepada yang jual. Bersuami istri, spermanya hijrah ke rahim. Betul? Sembarang hijrah. Semua itu hijrah, apa saja hijrah. Ya. Sekarang Anda berhijrah dari rumah masing-masing ke sini untuk mendapatkan hijrah yang lebih besar. Saya tiap hari hijrah kemana-mana, tapi semua hijrah-hijrah kecil di dalam kebudayaan, politik, sosial, itu semua dalam rangka jalan panjang Shirathal Mustaqim menuju hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang tidak hijrah, semua hijrah. Koplo hijrah dari lemari ke kepala saya, kan gitu kan? Semua hijrah, gak ono sing gak hijrah. Urip iki pokoke isine mek hijrah tok. Itu. Nah, nanti kita jelasin bersama-sama. Sekarang mari kita berhijrah kepada Allah. Semua yang tidak disukai Allah mudah-mudahan dihindarkan dari perilaku kita sehari-hari. Astaghfirullahaladzim. Sarang-sarang. Li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim. Li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim. Li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Dunia milik Allah, harta benda milik Allah, rezeki milik Allah. Jadi caranya supaya dapat rezeki lebih banyak, Anda cari rezeki atau cari Allah? Kalau Anda cari Allah, Allah yang punya rezeki, Anda akan mendapatkan beberapa kali lipat dari kalau Anda mencarinya sendiri. Min haitsu la yahtasib, min haitsu la yahtasib. Percaya ya? Percaya ya? Jadi gak perlu nyolong ya? Gak perlu nyerobot ya. Banyak orang nyerobot-nyerobot duitnya orang lain, duitnya rakyat karena dia tidak percaya bahwa rizki milik Allah. Gitu ya.
Oke. Probolinggo saya lihat kabupaten yang ya Allah, Masya Allah, tidak banyak kabupaten seperti ini, jumlahnya mungkin tidak sampai 5 di Indonesia. Saya melihat silaturahmi antar pejabat dengan rakyatnya, usaha-usaha beliau segala macam. Sudah nanti kalau ada pilihan-pilihan lagi sudah tidak ada bedanya kok, PDIP apa PKB apa PAN apa sudah sama saja, itu partai-partai itu ngomongnya podo ae kabeh ngakune ya rakyat kecil kabeh gitu. Sama mau di Amerika Partai Demokrat, Partai Republik sama saja, di dunia ini sudah selesai. Sudah tidak ada ideologi. Golkar ngomongnya ya gitu, PAN ngomongnya ya gitu, Gus Dur ngomongnya ya gitu, podo. Pidatone Pak Harto, pidatone Gus Dur, pidatone SBY, pidatone Habibie, pidatone Megawati, bukaan di perpustakaan kok. Wocon lak podo isine. Jadi sebenarnya wong podo-podo kluruk kayak situ ngaku kebo, situ ngaku wedus. Mbok wis petik ya petik kabeh. Kan gitu kan? Jadi nanti nggak usah mikirnya sederhana aja. Pokoknya nek apik tak pilih, nek wonge apik tak pilih ngono tok ae. Bah, iku anak buah setan, bah turunan Mojopahit, bah sapa pokoknya apik tak pilih. Ngono tok ae ukurannya. Kalau ukurannya parpol, ukurannya ideologi, ndak ada ideologi di dunia sudah, ndak ada. Ndak ada, sudah selesai. Di Amerika juga sudah selesai. Meskipun presidennya Demokrat apa Republik tetap jajah dunia, ya. Sama saja. Jadi mulai sekarang berpikirnya dirubah, berhijrah kita. Oke. Hadisnya tadi kan bunyinya barang siapa berhijrah kepada Allah dan Rasulullah maka dia akan mendapatkan segala sesuatu yang memang milik Allah dan Rasulullah. Tapi kalau engkau berhijrahnya kepada dunia, kamu akan menjadi pengemis dan pencuri yang mungkin akan mendapatkan sesuatu, tapi toh itu tetap milik Allah dan bisa diambil kapan saja Allah mau. Anda sudah tahu toh di Indonesia berapa orang yang sudah ditelanjangi oleh Allah. Tokoh-tokoh ditelanjangi semua. Orang-orang dihancurkan di Jakarta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan nambah-nambah lagi. Yuk kita berangkat kepada Allah, berangkat kepada Rasulullah karena beliau berdua yang memiliki alam semesta dan rizki kita semua berasal dari dua beliau itu. Maka isilah hatimu dengan Allah, isilah hatimu dengan Rasulullah SAW. Anda semua kebanyakan orang Madura agamanya adalah solawat, adalah wirid, adalah zikir. Ya, saya mohon maaf kalau kadang-kadang keluar bahasa Jawa karena saya nggak bisa bahasa Madura. Karena ya saya menyesal saya tidak bisa bahasa Madura. Padahal saya sangat suka bahasa Madura dan selalu saya pakai logatnya di mana-mana. Ya salahnya dulu saya tidak dapat mertua orang Madura juga kan gitu. Mertua saya orang Padang. Kasar berarti sip iku nek bengi. Oh, enggak. Bismillah. Yuk sekarang isi hatimu dengan Rasulullah semua hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum azizun 'alaihi ma anittum harithun 'alaikum bil mu'minina. Fa in tawallaw faqul alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sing semangat, ojo mek buaya darat tok bengok-bengok. Rasulullah kekasih kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ya ayyuhalladzina amanu. Ya Allah, ya Rasulullah, berikanlah syafaatmu, ya Allah, berikanlah pertolonganmu, ya Allah. Yang punya hutang segera bisa bayar. Amin, amin. Yang punya masalah ada jalan keluar. Yang belum dapat jodoh malam ini ketemu. Amin ya rabbal alamin. Yang masih bertengkar berdamai. Yang sumpek diterangkan oleh Allah hatinya. Amin ya rabbal alamin. Ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan. Wahai siapa saja yang merindukan mendambakan syafaat dari Rasulullah, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin raufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Indonesia tahun ini akan mengalami sesuatu yang lebih parah daripada tahun-tahun sebelumnya. Puncak krisis akan terjadi, krisis pangan, krisis biji-bijian bisa sangat mengancam kita dan ini persoalan dunia, tidak hanya persoalan Indonesia.
kita sedang memasuki tahun kiamat. Kiamat itu artinya kari meleh, kiamat dalam arti modyar semua. Apa kiamat dalam arti kebangkitan? Kiam artinya berdiri, kiamah artinya kebangkitan. Apakah Anda akan membiarkan Indonesia hancur lebur? Sekarang tergantung Anda memilih kematian ataukah memilih kebangkitan. Kebangkitan. Dan Probolinggo tidak menunggu Indonesia bangkit, Probolinggo sendiri sudah mulai bangkit. Tidak ada pemimpin siapapun di muka bumi yang bisa menyelamatkan rusaknya Indonesia. Presiden siapapun kalau hanya dipilih oleh rakyat tidak akan bisa menyelamatkan Indonesia. Ilmu setinggi apapun yang pernah ada di bumi tidak bisa menyelamatkan Indonesia. Sekarang Allah yang akan menyelamatkan Indonesia. Maka bergeraklah, berselawatlah, berzikirlah, hatimu isi dengan Allah, maka Allah tidak akan tega untuk tidak menyelamatkan Republik Indonesia. Wa ya ayyuhal mustaquna ila ru'ya kamali sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ashrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin ar-raufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Itu tadi kalimatnya bunyi, barang siapa yang mendambakan untuk bisa bertatapan wajah dengan wajahnya Rasulullah yang sangat indah itu, maka berselawatlah kepadanya. Mbok milih cita-cita itu yang pinter, milih cita-cita kok ketemu artis. Ketemu saya itu enggak penting, ketemu Mbak Novia enggak penting, kami itu bukan siapa-siapa. Mbok pengen itu ketemu Rasulullah. Gitu loh. Wa ya ayyuhal mustaquna ila ru'ya kamalih, memandang wajah beliau. Alah sampai nek kate turu ku mbok ngalem didik Gusti, mbok kula niki dipanggihaken kalian Kanjeng Nabi, mbok ngono cita-cita. Engkau sholat subuh moro-moro di rawuhi Kanjeng Nabi lah wis nangis-nangis. Semua sholawat ini lahirnya dari Syekh Imam Busiri di Alexandria yang lumpuh badannya. Kemudian dia memohon kepada Allah agar dia sembuh. Dan di dalam harapan-harapannya itu malam-malam dia bermimpi didatangi oleh Rasulullah. Dan dia menangis mengguguk-guguk, dan pagi harinya ketika bangun sembuh dia dari lumpuhnya, sehingga di sisa akhir hidupnya dia hanya menuliskan puisi-puisi sholawat untuk Rasulullah SAW. Itulah yang tadi Anda baca, kan begitu? Mbok ngipi ku nek ketemu Rasulullah itu dagangan mesti laris, rek. Wis mesti laris. Bojo gak tepak mulai tepak. Wong lanang kate rabi mulai gak sida. Angger kepodhok sir-sirane lho kok koyo wedhus mesti ngono. Senenge sing kate poligami kok mesti. Ya. Wa ya may yakhtubu wisalahu yaqadatan wa manama sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ashrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin ar-raufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Paling lama 10 menit lagi kita berupacara ini, setelah itu kita bergulagu dan berdiskusi. Semua bareng-bareng bersemangat. Hidupmu akan dihijrahkan oleh Allah menuju yang lebih baik. Jangan khawatir. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Semua. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ma'laka fil ufki nuru kaukab. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad al-Fatihil Qatimil Muqarrab. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad al-Mustafa al-Mujtaba al-Muhabbab. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
يا رب صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Allah kabulkanlah setiap dambaan dan doa hamba-hambamu ini ya Allah. Kabulkan ya Rabbi salli ala Muhammad wa ballighil kulla matlab ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Assalamu alaika zainal anbiya'i. Assalamu alaika. Assalamu alaika zainal anbiya'i. Assalamu alaika. Assalamu alaika aqal atqiyai. Assalamu alaika. Assalamu alaika zainal anbiya'i. Assalamu alaika. Assalamu alaika asfal asfiyai. Assalamu alaika. Assalamu alaika zainal anbiya'i. Assalamu alaika. Assalamu alaika asfal asfiyai. Assalamu alaika. Assalamu alaika zainal anbiya'i. Assalamu alaika. Nurul Mustafa. Nurul Mustafa. Nurul Mustafa. Cahaya orang yang terpilih memasuki hatimu semua. Memasuki jiwamu. Engkau akan menjadi orang yang kuat. Engkau akan menjadi orang yang jernih hatinya. Engkau akan menjadi orang yang akan selalu memberi cinta kepada orang lain. Memberi kegembiraan dan semangat hidup. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, mala al-aqwan, mala al-aqwan. Habibi Muhammad, 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 khairil mursalin. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, mala al-aqwan, mala
نور الكونين حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Kalau sudah penuh hatimu oleh Allah dan Rasulullah, keluar ke pasar, keluar ke kantor, keluar kemana-mana, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi rizkimu dan tidak akan ada yang bisa mengalahkanmu. Engkau akan menjadi orang yang memancarkan cahaya Rasulullah Muhammad SAW. Oke, bismillah. Tadi kan saya mengatakan di dalam masjid kita wiritan, kita sholat, tapi sholawatan karena sudah agak budaya kita di beranda masjid. Tapi kalau sudah nyanyi kita di luar masjid, ojo alat iki dilebokno masjid, ono wong sembayang dikendangi, ono wong masjid, ono wong adzan tinggal nganggo suling gak oleh. Pokoknya ini semua budaya, sekarang budaya. Tadi kita di dalam masjid bersama Allah Rasulullah, sekarang hati kita terisi oleh beliau berdua dan kita siap untuk mengerjakan kebudayaan, siap untuk bersilaturahmi. Pak Bupati katanya sejak awal jadi bupati sampai sekarang tidak pernah absen Jumatan keliling. Betul ya Pak ya? Amin ya rabbal alamin. Tidak banyak bupati di Indonesia, saya tidak ingin memuji beliau karena beliau sudah bisa jadi bupati dan saya tidak pernah bisa jadi bupati. Ketika anak gunane aku ngelem dek, wong aku kalah karo dek. Ya aku iki dadi lurah ya gak lulus kan gitu. Saya cuma ingin mengatakan insya Allah hanya orang yang punya niat benar-benar yang mau melakukan itu. Dan itu tidak peduli dia mau jadi atau tidak. Yang penting dia mengerjakan terus silaturahmi tidak habis-habisnya. Tadi saya ngobrol sama Pak Dandim, sama Pak Kapolres, sama Pak Bupati. Betapa bahayanya politik internasional dan nasional dan kabupaten harus ada koordinasi antara para pejabat militer dan sipil untuk menahan segala macam aneh-aneh dari Jakarta. Dan Probolinggo jangan mau dimasuki seperti Poso, jangan mau dimasuki seperti Bali, jangan mau dimasuki oleh apapun. Negeri Probolinggo adalah negeri yang dilindungi oleh pemimpinnya dan rakyatnya. Kita tetap setia kepada NKRI, tetapi jangan pula para pencoleng di pusat kekuasaan NKRI ngaco orang daerah. Dan Probolinggo tidak akan bisa diposokan, tidak akan bisa diambonkan, tidak akan bisa dijadikan apapun kecuali yang memang benar dibutuhkan oleh rakyat Probolinggo. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita sekarang ihdinas siratal mustaqim tapi dalam konteks budaya. Kita terjemahkan ke bahasa Jawa, judulnya Duh Gusti mugi paringo ing margi kalersan sanes margining manungso kang paduka laknati. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Zainul, Mas Udrun, Mbak Fia dan semuanya silahkan. Nanti saya akan berpartisipasi di tengah-tengah.
أرتجي يا رسول الله منك شفاعة لجميع kangen pasuryan patuko kangen Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi kang angon langit lan bumi endah tan kinaya ngapa endah tan kinaya ngapa nyuwun tresna lahir nyuwun tresna lahir terus sing batin أشهد أن لا إله إلا الله Gusti mugi paringa ing margi kalesan sato
Masih amin ya rabbal alamin. Ini masih transisi, kita masih belum bernyanyi-nyanyi. Sekarang sebelum diskusi, satu lagu lagi Mbak Novia dan teman-teman akan membawakan sebuah nomor yang untuk pertama kalinya kita bawakan di sini, judulnya Tembang Setan. Nah, setan ini sopo itu ya kira-kira nomor J sing nembang dhewe lah. Yang nembang ini juga setan, dan setan itu sekarang agak lebih tinggi derajatnya dari manusia. Karena kalau setan itu tidak pernah ada setan yang ngaku dirinya bukan setan. Tidak ada setan yang munafik. Setan itu jantan, fair, dan dia tidak pura-pura baik. Sementara di Indonesia kita menjumpai betapa banyak orang yang sebenarnya tidak baik tetapi berlagak pura-pura baik ya. Nah, setan di sini agak lebih terhormat kayaknya di Indonesia. Dan Anda jangan benci setan lah. Karena setan itu stafnya Allah yang diberi amanat untuk memang berdialektika menggoda manusia. Dan setan tidak masuk neraka, sebab setan masuk neraka tidak ada masalah. Setan geni, neraka juga api. Jadi tidak ada. Nah, kalau Anda, saya masuk neraka baru tersiksa. Wong dinyunyuk rokok, wis kelicat-kelicat gak karuan. Nah, kalau setan tidak ada masalah, makanya tidak ada kok ancaman untuk setan. Setan sudah pasti kholidina fiha, kholidina finnar, abadi di neraka. Tetapi ya jangan lupa, setan tidak ada masalah di neraka, wong dia zatnya api dan neraka juga api gitu. Jadi Anda jangan keliru. Makanya jangan sering cari kambing hitam. Mari kita kambing hitamkan diri kita sendiri. Inilah Tembang Setan. Ini kita tidak nuding siapa-siapa, karena sesungguhnya yang nyanyi ini sendiri juga punya unsur setan. Jadi kami ini sendiri juga sering tergoda oleh setan gitu. Oke, bismillah. Teman-teman silahkan.
setan. Hati senang Soeharto sudah tumbang, dan sekarang Soehartonya banyak niat. Penasaran aku ikut coblosan, yang terpilih ternyata juga setan. Pakai peci bareng-bareng sembahyang, hati-hati awas imamnya setan. Duduk bareng sambil mengunyah kaca, lihat TV nonton tayangan setan. Sapa sira, sapa sira, sapa sira, sapa sira, calmotan kasat moto. Sapa sira, sapa sira, sapa sira, sapa sira, angrembes sajroning sukma, akali menungso mampet atine sirna. Desa ilang cara, negara ilang tata. Sapa sira, sapa sira, sapa sira, sapa sira, wala-wala kuwata, wala-wala kuwata.
Mas Zainul, pakai ini Mas Zainul, sini. Saya mohon semuanya ikut Sallallahu Alaihi Muhammad. Ini karangan ini dari Al-Burdah, karangan Syekh Imam Busiri dari Alexandria, Mesir Utara. سيدي يا أبا بكر حبه بالقيامة فر يا عمر أفدك بعمر وكذا سيدي عثمان وكذا سيدي عثمان مصدر المواهب منكم مصدر المواهب يا ترى هل أرى لحاجب عندكم أفضل الغلمان عندكم أفضل الغلمان ظلم الليالي وسبقوا رقم المعاني وابتلوا كل الغواني وانشروا دين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم إن تنازعتم فشلتم أو تخليتم ندمتم أو
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, alhamdulillah. Ini lagu tadi, ini kan karangannya Syekh Imam Busiri. Itu kita datang ke masjid beliau di Alexandria. Dan di sini loh letaknya cinta kepada Rasulullah. Jadi ketika kami ini antri masuk masjid, itu Syekh di masjid Imam Busiri itu membukakan pintu. Itu tidak menyapa man antum min ain dan seterusnya, dari mana, siapa Anda, enggak. Begitu buka pintu, beliau langsung bersolawat. An-Nabi sallallahu alaihi salawatullah alaih. Tangannya gini, mempersilakan masuk. Wa yanalul barakah kullu man shalla alaih. Kami masuk satu persatu. Jadi dia hanya ngomong begitu. Hanya An-Nabi sallallahu alaihi, An-Nabi sallallahu alaihi. Enggak menyapa, enggak apa. Dan saya nakal begitu dapat satu bait. Karena kami juga hafal lagu itu, semua hafal, langsung tak saut begitu. Kullu man shalla alaihi, saya langsung teriak. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. Beliau berbunga-bunga, iki makhluk tekondi kok iso selawatan Imam Busiri. Beliau langsung mengucapkan An-Nabi hadirin. Begitu selesai kita lagi An-Nabi sallallahu alaihi. Terus sambil jalan ngikutin dia masuk ke makamnya Imam Busiri. Terus dia ganti selawat sallallahu ala Muhammad. Kita hafal lagi, ganti selawat apal meneh. Dadi rong jam mubeng-mubeng selawatan. Rong jam. Sampai di depan sekeliling makamnya beliau. Dan akhirnya saya nakal lagi. Tak delok saking semangatnya melihat teman-teman berselawat, dia yang memberi referen sambil mukul-mukul meja. Sallallahu alaihi karo ngene-ngene. Oh, berarti musik gak apa-apa iki. Gak haram iki. Terus tak bisiki, ya Ustaz, bil musik mungkin Allah. Mada? Saya bilang, terbang. Oh, tafadhol, kolilan, gitu kan. Akhirnya tak kode, rek. Terbangi. Wakilnya Irfan sama Rahmat lari ke bis, ambil terbang. Begitu referen berikutnya langsung bu model Jawa Timur, Jombangan papak, wah masjid tadi riuh rendah, semua syekh-syekh yang lain Allahumma hadirin Muhammad sallallahu alaihi bengok sak Mesir, saking senengnya krungu terbangan Jawa Timur. Lho krungu kabeh, setan-setan jin kabeh, wah melayu kabeh. 2 jam Mas Pri, 2 jam selesai. Dipeluk, ini yang namanya Zainul Islam dipeluk. Wah, iki suwe kan ngene. Saking senenge disatukan oleh cinta kepada Rasulullah. Aku sampai curiga, iki nek kesuwen homo arek iki. Iso dimaeril arek iki. Amin. Iki Islamianto dipeluk lama sekali, 4 menit kira-kira. Kemudian kita pamit sekitar jam 11 malam. Pamit, dan kami tidak pernah bertanya siapa namamu, dari mana engkau. Sampai pulang kita tidak tahu nama dia siapa, dia juga tidak tahu kita dari mana. Itulah hebatnya universalisme Islam. Tidak penting siapa engkau, tidak penting siapa aku, yang penting kita sama-sama mencintai Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Itu pengalaman yang luar biasa pada Kiai Kanjeng, dan masih banyak lagi. Belum naik Jabal Musa, dibukakan telapak jejak kakinya Rasulullah, yang presiden manapun tidak dibukakan tempat itu. Teman-teman Kiai Kanjeng disambut, dibukakan pintu, dibukakan jam 2 malam kita dimasukin masjid terang benderang, semua simpanan-simpanan dibuka, dan teman-teman bergiliran mencium sampai nangis. Dan saya teriak-teriak, Tauni unaji habib, nekat aku. Tak pikir muring-muring gue aku selawatan, ternyata gak. Tentara di pojok, sallu alaih. Wah, apa? Allah. Tentara ini lali bedile, Allah gitu kan. Temenan Mas. Ya Allah. Top pengalaman RR, top, masya Allah. Dan hanya orang Indonesia yang mampu seperti itu. Orang Indonesia suruh nyanyi Barat gampang, nyanyi Arab gampang. Cari orang Arab satu kau nembang Jawa nek iso ketok drijiki. Sekarang Melayu punya ya.
ini bengiki, Allah akan mencatatnya dan sudah menyediakan rizki yang agak lebih banyak dibanding sebelumnya. Gusti Pangeran semua maju ke sini ya Allah, kami berkumpul di sini. Engkau selalu menganjurkan kami untuk berjamaah satu sama lain ya Allah. Kalau kami berjamaah, hampir mustahil Engkau tidak mengabulkan doa-doa kami ya Allah. Orang yang berjamaah, kalau di dalam musik Pak Bupati, kalau satu-satu disuruh bernyanyi pasti pales, tapi kalau disuruh nyanyi bareng tidak pernah ada yang pales. Itulah hebatnya orang berjamaah. Oleh karena itu salah satu keistimewaan kita adalah keistimewaan kita menjadi orang beragama adalah karena ada sistem berjamaah di antara kita. Mudah-mudahan Probolinggo adalah sebuah jamaah besar dari hamba-hamba Allah, jamaah antara rakyat dengan pemerintahnya, dengan antara sipil dengan militer, antara orang kecil dengan orang yang tidak kecil, antara semua kaum profesional, antara semua pekerja yang bermacam-macam, antara siapa saja yang ada sebagai penduduk di Probolinggo berjamaah satu sama lain, menciptakan satu kemaslahatan hidup menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Allah Allahu Allah salawatullah alaika. Allah Allahu Allah semuanya ya Nabi يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا. قلت يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. الله 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 صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد، يا عروش الخفقين، يا مؤيد يا ممجد. الله يا إمام القبلتين. الله يا نبي سلام عليك، ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.